Bagi teman-teman atau bagi kalian yang udah terjerat di pinjaman online, baik legal atau ilegal, bingung mau ngapain, simak penjelasan saya di video kali ini. Di channel ini kita akan bahas seputar pinjaman online. Agar tidak ketinggalan videonya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Agar tidak over panik, stres, dan pusing mikirin tagihan pinjol yang cuma muter-muter di layar handphone aja, yang pertama kita lakuin adalah mempelajari resikonya. Pinjaman online itu cuma ada dua, legal dan ilegal. Mari kita bahas mulai dari yang legal OJK. Resikonya adalah slik OJK blacklist pusdakfil, yang artinya kita itu susah untuk mencari pinjaman lagi. Tapi nilai positifnya kita dijauhi dari yang namanya hutang, apalagi hutang yang sifatnya ada bunganya atau dengan kata lain itu adalah riba. Terus yang kedua adalah untuk aplikasi legal, sebagian udah ada DC lapangannya. Jadi nggak semua aplikasi legal itu ada DC lapangannya, hanya sebagian aja. Jadi nggak usah terlalu dirisau. Sebenarnya DC datang itu bagian dari instrumen penagihan aja, nggak lebih sih. Jika teman-teman menghadapi DC lapangan yang datang atau visit ke rumah, hal yang perlu ditanyakan teman-teman yang pertama itu adalah ID card, surat tugas, terus surat tagihan yang bukan fotokopian, kalau perlu sertifikat dari RFPI, karena mereka ini legal, jadi mereka harus sesuai SOP gitu loh, harus ada formalitasnya kalau legal. Terus kalau DC yang datang tidak membawa apa-apa, ya kita berhak untuk tidak menerima mereka. Ya kan kita nggak tahu siapa yang datang ini, bisa aja kan mengada-ada. Dan yang ketiga adalah bunga dan denda. Bunga dan denda pinjaman legal OJK akan berhenti di 90 hari. Dan besarnya bunga dan denda tidak boleh melebihi besaran pokok yang kita terima. Contoh, kita pinjam 1 juta, itu hanya akan menjadi 2 juta. Entah kita belum sanggup bayar itu sampai setengah tahun atau 1 tahun mungkin, itu akan tetap mentok di 2 juta. Dan sifat bunga dan denda itu bisa hilang. Bahkan pihak dari APK-nya sendiri itu terkadang itu menawarkan, bukannya terkadang, memang dari pihak si APK-nya ini menawarkan kalau kita telat udah agak lama. Jadi nggak usah khawatir untuk bunga dan denda, nggak usah dipikir. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkondisikan kontak darurat kita dan tempat kerja kita. Kita coba jujur jelaskan kepada mereka, ke teman atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Jujur itu hebat. Dengan jujur itu rasanya plong, seperti gak ada beban. Coba aja jujur, gak apa-apa. Terus langkah selanjutnya adalah jangan terlalu direspon WA atau telepon dari DC-DC yang masuk. Kalaupun mau dibalas, ya cukup sesekali atau 2 kali aja, habis itu end chat. Karena mereka nggak akan pernah mengerti, karena yang mereka tahu itu bayar. Ya SLP mereka seperti itu, gencar banget di WA, luar biasa gitu. Jadi nggak usah terlalu direspon, nggak usah terlalu dikepoin banget.
nggak usah terlalu dihayati, apalagi sampai diambil hati. Itu jangan, biarkan aja, lama-lama juga akan reda kok. Nggak akan selamanya seperti itu. Terus untuk pinjaman online ilegal, resikonya cuma satu, sebar data. Ya memang luar biasa sebar data yang mereka lakukan. Kita diedit-edit, jadi open BO, buronan, maling, perusahaan, ya kayak gitu-gitulah ya. Luar biasa masifnya mereka, dan luar biasa kejamnya juga mereka. Dan untuk ilegal ini, pemerintah aja bilang, masyarakat yang udah terjebak di pinjaman online ilegal gak usah bayar. Ya kita ikuti aja kata pemerintah. Lah kalau dipikir-pikir, oh iya, data kita udah disebar, udah dicemarkan nama baiknya, hilang harga diri, dibuat sama mereka. Apa masih kita mau bayar mereka? Pantas mereka kita bayar dengan kelakuan mereka yang seperti itu. Padahal banyak nasabah yang mau niat bayar, hanya masalah waktu aja sebenarnya. Cuman mereka nih terlalu lebay, jadinya ya nggak tahu kayak gitu. Jadi untuk ilegal kita ikuti aja kata pemerintah. Pemerintah bilang nggak usah bayar, ya udah kita ikuti aja pemerintah. Lawang ilegal ini musuh negara, ya berarti musuh masyarakat juga, iya toh? Dan kalau untuk ilegal kita memang dibuat sedikit repot, karena ya sebar data itu. Jadi kita harus mengkondisikan ke kontak yang kena sebar data tadi itu. Ya nggak apa-apa, kita dibikin repot sedikit. Yang penting kita udah jujur, dan itu hanya sebentar aja, hanya sesaat. Dan nanti kalau untuk ilegal, kalau udah dijelasin, masih ada juga yang belum mengerti atau masih belum paham, ya sudah, didiamkan aja. Karena tugas kita itu cukup menjelaskan aja ke mereka. Perkara mereka mau mengerti atau tidak, udah bukan menjadi urusan kita lagi. Dan nanti teman-teman bisa melihat siapa yang bertahan dan siapa yang enggak. Dan teman-teman juga bisa melihat yang selama ini tuh ya cuma pura-pura baik aja ke kita. Ya itulah hikmah, salah satu hikmah dibalik penyebaran data. Jadi nanti teman-teman bisa melihat itu semua, dan itulah yang disebut dengan filter hidup. Hidup itu butuh filter pasti agar tersaring. Setelah teman-teman memahami itu semua, legal OJK itu nggak sebar data, hanya kondisikan kontak darurat dan tempat kita kerja aja. Bunga dan denda sifatnya juga akan berhenti di 90 hari. Perkara DC datang yaitu nanti seperti apa, dan nggak semua aplikasi itu ada DC-nya. Dan mentok paling ya slip OJK. Udah itu aja untuk legal. Terus bagaimana dengan ilegal? Hanya sebar data. Coba teman-teman untuk tidak egois. Coba untuk menerima kenyataan. Itu cuma sesaat aja, cuma sekilas. Lebih baik kita malu sesaat aja daripada kita itu dibuat miskin perlahan sama mereka. Ilegal makin dibayar itu makin gak karuan. Bunga dendanya gak masuk di akal, tenornya gak masuk di akal. Udah gitu disebar data kita. Untuk ilegal kita coba menerima dengan ikhlas agar semuanya menjadi lapang. Gak apa-apa, itu cuma sekilas aja. Kita coba menerima aja. Gak apa-apa. Akan ada hikmah di balik itu semua. Akan ada hikmah di balik sebar data. Teman-teman bisa melihat nanti siapa yang akan bertahan
Dan siapa yang selama ini tuh hanya pura-pura baik aja ke kita, semua akan kelihatan nanti, percaya aja. Jadi untuk ilegal ini ya sudah, nggak usah terlalu dipikir banget. Yang membuat kita takut sebenarnya tuh pikiran kita sendiri, bayangan kita sendiri. Belum apa-apa tapi udah ini itu segala macam pikiran, piknik kemana-mana, akhirnya kita stres. Nggak akan terjadi apa-apa, percaya aja. Semua akan baik-baik aja kok. Percaya aja, ke depan nggak akan terjadi apa-apa. Resikonya cuma itu aja. Legal mentok slik, ilegal mentok sebar data. Secara simple itu tuh seperti itu aja. Coba gak usah ada drama yang gak perlu. Coba berdamai dengan diri kita sendiri, bersahabat dengan masalah, bersahabat dengan keadaan, agar semua terkondisikan. Udah simple seperti itu aja. Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi semua masalah yang ada nanti.